Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfud Syafi'i. Nomor induk mahasiswa 2011111000216. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode pra-kemerdekaan. Yang kedua, periode pasca kemerdekaan. Yang ketiga, periode era reformasi. Pada periode pra-kemerdekaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, wilayah Nusantara atau yang selanjutnya disebut Hindia Belanda dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938 dan Indische Staatsregeling. Yang kedua, masa pendudukan bala tentara Jepang. Dengan sejarah menunjukkan bahwa adanya Perang Asia Timur Raya atau dikenal dengan sebutan Perang Dunia II, muncul kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bala tentara Jepang. Dengan kekuatan ini, maka hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang, termasuk Indonesia yang pada saat itu masih di bawah kolonialisme Belanda. Sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh BPU PKI, Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Namun, dalam konteks pendudukan Indonesia oleh bala tentara Jepang, Sekutu berpandangan bahwa bala tentara Jepang belum sepenuhnya menyerah. Pada periode pasca kemerdekaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tahap pertama. Sistem pemerintahan merupakan salah satu pokok pembahasan yang cukup alot dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, baik pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 maupun 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan sistem pemerintahan presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia dengan alasan yaitu salah satunya Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, stabil, dan efektif untuk menjamin keberlangsungan eksistensi negara Indonesia yang baru diproklamirkan. Yang kedua, masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Belanda berusaha mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Jawa Timur. Konstitusi demikian mengundang keprihatinan dunia. Akibatnya, PBB mendesak kepada pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang kemudian dikenal dengan istilah Konferensi Meja Bundar. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 dengan Konstitusi RIS sebagai undang-undang dasarnya, maka UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yakni negara Republik Indonesia di Yogyakarta sesuai persetujuan Renville. Sementara bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahnya dari presidensil versi UUD 1945 menjadi parlementer. Dalam perkembangannya, satu demi satu negara-negara bagian RIS tersebut menggabungkan diri kepada negara bagian Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta. Yang ketiga, masa berlakunya UUD sementara. Proses penyusunan dan penetapan UUDS 1950 dilatar belakangi oleh gelora semangat mau mengembalikan integritas Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan di bawah konstitusi baru yang diberi nama Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
dengan UU Federal Nomor 7 Tahun 1950, ditetapkanlah perubahan konstitusi RIS 1949 menjadi UUDS 1950. Keluarnya UU Federal Nomor 7 tersebut diawali dengan ditandatanginya piagam persetujuan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia pada 19 Mei 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tahap kedua. Mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia selanjutnya. Memang tindakan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 menjadi kontroversi yang luas berkenaan dengan dasar hukum dekret yang dituangkan dalam bentuk keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 dan isi dekret yang membubarkan konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 dan membentuk MPRS dan DPAS. Untuk mewujudkan pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, dibentuklah alat-alat perlengkapan negara. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang kedua, Presiden dan Menteri-Menteri. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang keempat, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dan yang kelima, pelaksanaan UUD 1945. Akibat adanya kudeta PKI pada tahun 1966, maka terjadilah perubahan besar dalam politik Indonesia. Ada peralihan kekuasaan setelahnya, dan kekuasaannya Presiden Soekarno berakhir melalui sebuah dokumen yang disebut dengan Surah Perintah 11 Maret atau Supersmart. Setelah kekuasaan terkonsolidasi, Orde Baru mengadakan pemilu pertama pada 1971. Pemilu ini merupakan fondasi awal peletakan batu pertama kekuasaan Orde Baru yang membedakannya dengan kekuasaan sebelumnya. Format kelembagaan negara tetaplah merujuk pada apa yang diatur dalam UUD 1945. Yang terakhir, sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu periode era reformasi, di mana setiap tahunnya MPR melakukan pengesahan terhadap hasil-hasil amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali, yakni pada saat sidang tahunan MPR setiap bulan Agustus tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah amandemen keempat, UUD 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Maka ketatanegaraan Indonesia secara singkat dapat dimuatkan sebagai berikut. Di sini saya sudah cantumkan di dalam PPT, yaitu dari poin A sampai poin G. Seperti berikut ini. Demikian mengenai sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum